Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial, belajar bersama seputar kerusakan handphone. Nah, sekarang ini saya ada servisan handphone Poco X3 NFC ya, X3 NFC. Dan kemudian kasusnya handphone ini tidak bisa mengecas. Lalu kalau kita lihat untuk konektor casnya di situ ada semacam yang ngeganjel seperti itu ya. Ada kotoran semacam kertas apa tisu ini. Jadi memang sebenarnya dari usernya itu katanya sudah kotor, terus kemudian dicoba beberapa kabel casan juga tidak bisa mengecas, seperti longgar atau kotor seperti itu. Dan kemudian dibersihin ya, dibersihin entah pakai tisu, entah pakai apa. Di situ ada yang ngeganjel, kayaknya ada yang tertinggal. Dan ini kalau kita colok casan ya tidak bisa masuk karena ada ganjelan tisu itu. Namun yang kita bahas bukan masalah ganjelannya. Ini handphone kita nyalakan dulu, handphone masih menyala. Karena kita sudah bilang sudah tanya sama usernya, karena sudah dicobain kabel casan beberapa kali memang tidak bisa, jadi kita tidak perlu bersihkan lagi konektornya. Ada yang ngeganjel itu tidak perlu kita bersihkan. Kita langsung akan ganti saja PCB casnya ya, atau PCB bawahnya dengan yang baru, karena biasanya kalau Type C itu kalau kita harus mengganti konektornya saja itu agak susah ya. Jadi persamaannya itu susah nyari persamaannya ya, harus satu ukuran gitu. Jadi biasanya kalau yang mikro itu saya selalu ganti konektor casnya saja. Oke, lanjut. Langsung saja kita bongkar handphonenya untuk Poco X3. Casingnya ini menggunakan lem. Di sini harus kita panasi dulu untuk membongkarnya. Ya, sekali lagi yang kita akan kerjakan Poco X3 tidak bisa mengecas ya. Dan kita akan sebentar lagi kita ganti PCB pengecasannya. Ya, walaupun tadi terlihat ada ganjelan, tapi tidak perlu kita bersihkan. Kita langsung ganti saja. Nah, ini kita cari celah dulu ya, ini agak sedikit rapet. Sepertinya handphone ini belum pernah dibongkar ya, bisa kita rasakan di sini lemnya itu masih lem bawaan pabrik ya, masih belum pernah dilem ulang, artinya belum pernah dibongkar. Pelan-pelan ya. Di situ ada fleksibel pinjer ya, ada fleksibel pinjer, jadi jangan sampai putus. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, ini ya fleksibel pinjernya, jangan sampai putus ya, takutnya keseset seperti itu. Oke, masih segel bagian atas, bagian bawah masih segel, dan lemnya masih lem ori bawaan pabrik, jadi memang handphone belum pernah dibongkar sebelumnya ya. Ini kita bersihkan dulu. Jadi untuk pengerjaan seperti ini buat teman-teman teknisi pemula yang suka hobi iseng-iseng bongkar handphone, lihat tutorial ini. Ketika teman-teman mendapati kasus yang serupa, handphone tidak bisa mengecas, ini cukup mudah caranya. Kita cukup bongkar bagian bawah saja, untuk bagian atas tidak saya bongkar. Namun buat teman-teman yang mungkin agar lebih aman, itu bongkar bagian atas, lepaskan soket baterainya dulu ya, kalau takut terjadi tegangan arus pendek ya atau konslet. Sekarang saya tidak akan bongkar bagian atas, kita yang penting pelan-pelan saja. Nanti ketika masang soketnya jangan diulang-ulang ya, harus sekali ceprot. Jadi ini kita lepaskan menggunakan plastik ya, karena masih ada baterainya ya. Ini jadi untuk mencongkel fleksibelnya itu gunakan plastik ya, jangan menggunakan pinset, takutnya ada konslet karena baterai masih tersambung. Untuk bagian ini gunakan pinset tidak apa-apa, karena fleksibel sudah kita lepaskan, sudah tidak ada arus listriknya ya. Oke, nah ini dia. Jadi memang sebenarnya ini ada kotoran ya, kotoran tisu yang mungkin seperti yang user bilang dibersihkan, tapi tidak bisa, ini ada kotoran tisunya. Namun kata usernya sebelumnya sudah gonta-ganti casan, kabel casan itu tidak bisa mengecas ya.
makanya sempat dibersihin dan itu ada ganjel yang tertinggal. Memang di sini ini iseng-iseng saja saya korek-korek, saya bersihkan, dan saya lihat di sini memang sudah ada pin yang mereng ya, pinnya yang mereng, terus kemudian kotor sekali. Jadi ini fix memang tidak bisa mengecas sudahan kalau konektor seperti itu. Oke, ini kita siapkan PCB bawahnya atau PCB pengecasannya. Jadi kalau kita ganti satu blok, satu set seperti ini, apa namanya, itu yang berhubungan dengan PCB bawah semua tergantikan ya. Jadi ada mikrofon, ada headset, ada jalur data, ada konektor cas, terus antena ya, seperti itu. Makanya nanti kalau habis kita ganti itu kita harus cek ya, untuk headsetnya normal apa enggak, terus kemudian mikrofonnya bunyi apa enggak gitu. Untuk koneksi data ke komputer biasanya enggak saya cek karena ya mungkin user jarang yang mengoneksikan ke komputer ya, seperti itu. Yang paling penting adalah mikrofon biasanya. Kalau headset, kalau orang yang nggak pernah pakai headset ya aman-aman saja ya. Oke, kita sebentar, ini agak sedikit ada yang kurang pas, ngeganjel sepertinya ya. Kita rapikan dulu, pastikan semuanya rapi. Terus konektornya atau fleksibelnya ini pastikan sekali ceprot. Nah ini dia, sekali ceprot langsung terpasang ya, jangan diulang-ulang karena baterainya masih terpasang. Oleh karena itu kalau teman-teman yang kurang yakin, silakan bongkar bagian atas, lepaskan soket baterainya agar lebih aman. Kalau soket baterainya masih terpasang, itu masang fleksibelnya sekali saja, jangan diulang-ulang, takutnya ngegeser-ngegeser terus terjadi konslet ya. Oke, kita rapikan kembali. Ini sudah selesai. Kita akan baut beberapa saja ya. Terus kemudian kita tes ya. Kita coba tes ya, colok casan. Dan kita lihat dulu hasilnya, pastikan ini sudah berhasil. Kita coba tes. Oke, sudah ada respon, langsung muncul logo Poco, kemudian persentase baterai di situ. Lalu di sini saya menggunakan smart USB detector ya. Sebentar, kita akan lihat untuk konsumsi arusnya itu masuk berapa ampere. Nah ini dia, 1 ampere lebih ya, 1,7 ya, 1,7 miliampere, 1,8 ya. Jadi sudah mantap. Untuk ukuran HP Poco artinya pengecasannya sudah cepat ya, walaupun belum pas charging, intinya ini sudah normal, sudah cepat ya. Oke, saya kira sudah selesai. Di sini kita rapikan, tinggal sisa bautnya kita bautkan kembali. Dan jangan lupa habis ini kita tinggal lem ulang backdoornya ya, tinggal lem ulang backdoornya. Jadi pengerjaan handphone atau pengerjaan penggantian PCB itu caranya cukup mudah, cukup simpel ya. Tinggal beli partnya, kemudian tinggal tempel saja ya, dan selesai. Nah ini dia. Oke, kemudian ya jangan lupa untuk ini harus dilem, kemudian apa namanya, dikeringkan ya. Biasanya setelah dilem itu diikat kurang lebih setengah jam, itu biasanya sudah presisi, lemnya sudah kering dan backdoor sudah presisi dan sudah aman ya. Oke, ini sekali lagi sebentar kita cek lagi dengan apa namanya, smart USB. Pastikan untuk konsumsi arusnya stabil dan normal. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Solder Beku Tutorial. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa bantu kami semangatnya dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobek Nota.